Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ya mudabbiral khalq wa ya mudabbiral umur wa ya musarrifal umur, nahmadu ilaik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah qabla zuhur yang dimuliakan Allah, senantiasa kita hiasi lisan kita dengan ungkapan alhamdulillah, bersalawat ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Diriwayatkan an Sa'id bin Jubair radhiyallahu an qala kunna inda ibni Abbas. Kami, kata beliau, kata Zubair, kami di samping Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Nabi, anak paman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil masjidi bi Taif, yang berada di masjid di Taif. Karena Abdullah bin Abbas ini adalah di antara sahabat Nabi yang lebih memilih tinggal di Taif. Makanya 100 km dari Makkah. Jadi kalau kita pergi ke Taif, kita akan jumpai di sana perpustakaan, bahkan maktabah, bahkan masjid atas nama Imam Ibnu Abbas. Sahabat yang mulia, masyhur, terkenal, sahabat yang alim, yang dapat doa khusus dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kata beliau, ana wa Ikrimah wa Maimun bin Mahran wa Abu Aliyah wa ghairuhum iza sa'idal mu'adzin faqala Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Saya, kata beliau, begitu juga Maimun bin Mahran, begitu juga Abu Aliyah, ketika kami mengumandangkan azan, maka pabaka Ibnu Abbas. Jadi ketika sahabat Nabi, baik dia Abu Aliyah, baik dia Ikrimah, Maimun bin Mahran, ketika mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, itu sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas bakal menangis. Beliau menangis ketika baru kalimat Allahu akbar wa ma hadal jaza', bahkan wahmarrat ainahu, dilihat dari wajah, dari matanya Abdullah bin Abbas merah. Ini menunjukkan bahwa bekas menangis ketika mendengarkan azan pada kalimat Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian ya, faqala lahu Abu Aliyah, apa kata Abu Aliyah kepada Abdullah bin Abbas? Ya ibna ammi Rasulillah, wahai anak paman Rasulullah, wahai Abdullah bin Abbas, ya, ma hadzal buka, ada apa ini? Kenapa kau menangis? Ya, kata Abdullah bin Abbas, ya, kata beliau, fa inna nasma'ul adzan wa la nabki. Kata Abu Aliyah begini kepada Abdullah bin Abbas, sementara kami ini sering mendengar azan. Kami 5 kali setiap hari mendengarkan azan. Bahkan kami sendiri yang azan. Tapi kami tak pernah menangis. Tapi kenapa engkau setiap dengar azan selalu menangis? Mereka tanya kepada Abdullah bin Abbas. Apa kata beliau? Ya,
Kata Abdullah bin Abbas, "Lau ya'lamun nasu ma yaqulul muazzinu mastarahu wala namu." Kalaulah manusia seluruhnya tahu apa yang tersimpan, ya tahu makna yang dalam, apa yang ada dalam kandungan azan, maka mereka tidak akan banyak santai-santai. Bahkan mereka tidak akan tidur. Kalaulah manusia tahu fadilah, keutamaan, hakikat, rahasia yang ada pada seruan azan. Inilah makanya Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti yang menyebutkan dalam perkataan beliau, kita usahakan kalau sedang azan jangan bicara perkara dunia. Kalau sedang azan jangan menggibah. Ya, khususnya terlebih-lebih ketika sedang azan, usahakan kita dengarkan dan menjawab. Andai kata ada orang yang bertanya kepada kita, jawab seadanya, jawab seperlunya, baru kita menjawab daripada seruan azan, panggilan azan. Nah, karena Abdullah bin Abbas ini menangis, sehingga Abdullah bin Abbas, ketika engkau menangis, kami menangis karena engkau menangis. Jadi kami ikut menangis dikarenakan kami melihat kamu selalu menangis. Akhirnya kami terbawa menangis. Nah, itu kata para sahabat ini ketika bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Faqila lahu, kata mereka, wahai Abdullah bin Abbas, coba sampaikan pada kami, ya, apa ma yaqulul azan, ma yaqulul muadzin, apa yang ada dalam azan tersebut. Kata Abdullah bin Abbas, "Idza qala al-muazzinu Allahu akbar, Allahu akbar." Ketika tukang azan itu mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, yaqulu, dia berkata, "Ya masyagil tafarragu lil adzan." Sebenarnya ada kalimat yang tersimpan di situ. Hei orang yang sibuk. Hei orang yang sibuk dengan dunia. Hei orang yang sibuk dengan pekerjaan. Yang merasa sibuk, yang kadang-kadang saking sibuknya lupa akan seruan Allah, lupa akan panggilan Allah. Maka kata beliau, tafarragu, luangkanlah waktumu. Ya, tidak lebih dari 1 jam Bapak Ibu. Adzan, qomat, ya paling 1 jam, enggak lebih dari 1 jam. Ya, kalau kita sendirian paling sholat ya 7 menit atau 5 menit. Ya, tafarragu, luangkanlah waktumu sesibuk apapun kamu. Ya, wa taqaddimu ila khairi amalikum, segeralah kamu datang. Kenapa? Ini sebaik-baik amal. Ini sebaik-baik amal. Jadi ini ada kalimat yang tersimpan dalam kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar dalam kalimat azan. Ketika wa iza qala al-muazzinu, ketika tukang azan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, itu sebenarnya yaqulu asyhadu, saya bersaksi, anna jami'a man fis samawati wa man fil ard minal khalaik liyashhada li indallah yaumal qiyamah anni qad da'autukum. Sesungguhnya ketika muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka sebenarnya yang bersaksi itu adalah semua makhluk, baik yang di langit dan di bumi, ya, daripada makhluk ikut bersaksi untuk kita semua. Kalau kita jawab pada hari kiamat, kenapa? Karena memang itu panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penekanan Bapak Ibu supaya kita jangan menyepelekan keutamaan azan. Maka wajar kata Imam Suyuti, orang yang suka ketika azan itu berbicara dunia, khositu anna mautahu su'ul khatimah. Saya khawatirkan nanti matinya su'ul khatimah, sulit mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian wa iza qala asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka yashhadu li yaumal qiyamah al anbiya kulluhum. Kalau kita ya ketika asyhadu anna Muhammad dikatakan muadzin, maka seluruh para nabi menjadi saksi pada hari kiamat. Yang tersimpan dalam kalimat asyhadu anna Muhammad Rasulullah, seluruh para nabi menjadi saksi kepada kita pada hari kiamat. Nah, ini supaya kita jangan ya menyepelekan azan. Maka alangkah celakanya ada orang di Indonesia menjadikan azan bahan candaan, menjadikan azan sebagai ya dia lecehkan azan. Bahkan alangkah buruknya manusia yang membandingkan azan ya dengan hal-hal yang tidak sesuai, yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ya
Ketika dia katakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, bahkan hayya 'alas shalah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan kepadanya, ya inilah orang yang layak mendapat rahmatku setiap hari. Kalaulah azan tadi 5 kali, maka balasan Allah tidaklah 5 kali. Ya, tidaklah 5 kali, lebih daripada seruan azan tersebut, bahkan lebih daripada setiap huruf yang ada pada azan tersebut. Dan satu hurufnya itu pun dibalas 10, dikalikanlah begitu mulianya, utamanya yang tersirat dalam kumandang azan. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pada kalimat hayya 'alal falah, begitu juga pada kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat la ilaha illallah tersebut adalah satu amanah. Ya, satu amanah kepada langit dan bumi. Kalimat itu mesti tegak. Kalimat itu mesti dikumandangkan. Setiap saat mesti ada yang dikumandangkan kalimat la ilaha illallah, yang salah satu kalimat itu adalah ya dalam kalimat azan. Itu Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam kitab Syu'bul Iman, cabang iman yang paling tinggi Bapak Ibu, ya, salah satu yang pertama dalam hadis sahih kalimat la ilaha illallah. Baru terakhir imatatul adza, membuang sampah, membuang duri, membuang sesuatu yang mengganjal di jalan atau dan lain sebagainya. Maka kalimat la ilaha illallah ini ada sekitar 20 yang terkandung hakikatnya, rahasianya dalam kalimat la ilaha illallah, yang insyaallah kapan-kapan akan kita bahas. Kandungan yang ada pada kalimat la ilaha illallah itu juga bahagian daripada komponen azan. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita termasuk orang yang selalu menjawab azan, memuliakan seruan Allah Subhanahu wa taala, dan bersegera atas panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.